Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hakim. Di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tata cara bersuci dari junub atau mandi besar. Tata cara mandi wajib untuk perempuan. Berikut ini tata cara mandi wajib lengkap sesuai urutannya. 1. Bacalah niat mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Niatnya yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu lukus lalirof'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian, lanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan. Yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kiri. Yang keempat, setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosokkannya dengan tanah atau sabun. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti ketika kita akan sholat, dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Yang keenam, bilas kepala dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi yang kanan, lalu dilanjutkan dengan sisi tubuh kiri. Pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hakim. Di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tata cara mandi besar setelah haid dan wiladah yang benar sesuai Islam. Bagi kaum wanita, haid merupakan hadas besar. Karena itu, kaum wanita sebaiknya mengetahui tata cara mandi besar setelah mengalami haid dan wiladah atau proses keluarnya darah yang keluar bersamaan keluarnya bayi ini merupakan hadas besar bagi seorang wanita. Berikut tata cara mandinya. 1. Membaca niat tata cara mandi besar setelah haid. Bisa membaca doa niat mandi besar ini dalam hati atau bersuara. Berikut ini niat mandi setelah haid. Doanya yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu lukus lalirof'il hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala. 2. Mencuci tangan 3 kali. Agar sesuai sunnah Rasulullah, bisa mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ini bertujuan agar tangan bersih dan terhindar dari najis. Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang tersembunyi menggunakan tangan kiri. Bagian tubuh yang tersembunyi tersebut biasanya sangat kotor karena jarang dibersihkan. Bagian-bagian tubuh yang tersembunyi ini adalah kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan lain-lain. Yang keempat, mencuci ulang tangan 3 kali. Setelah membersihkan bagian yang tersembunyi, tangan perlu dicuci ulang sebanyak 3 kali. Caranya, mengusapkan tangan pada tanah atau tembok, kemudian disabun dan dibilas air bersih. Yang kelima, berwudu. Langkah selanjutnya adalah berwudu seperti melakukan tata cara wudu saat akan menjalankan sholat. Yang keenam, melepas ikatan kepala atau gelungan dan menggosok rambut seperti orang keramas. Untuk tata cara mandi besar setelah haid sesuai sunnah harus melepaskan ikatan kepala atau gelungan. Setelah itu, menggosok-gosoknya seperti orang sedang keramas dengan daun bidara. Hal ini sesuai hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang wanita haid. Beliau menjelaskan, kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu wudhu dengan sempurna,
kemudian menyiramkan air pada kepalanya. Lalu menggosok-gosoknya agar keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian menyiramkan air pada kepalanya. Kemudian engkau mengambil kapas bermisik lalu bersuci dengannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 314 dan Muslim nomor 332. Yang ketujuh, menyiram kepala 3 kali, setelah itu mengguyur kepala 3 kali hingga seluruh permukaan pada kulit dan rambut basah oleh air. Yang kedelapan, membasahi tubuh secara merata, mengguyur tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian kiri. Definisi mandi wiladah. Saat seorang wanita melahirkan, ia juga akan mengeluarkan darah dan janin. Keluarnya bayi yang di kandungannya juga dianggap sebagai suatu hadas, sehingga seorang wanita wajib melakukan mandi wiladah. Wiladah berasal dari istilah dalam bahasa Arab yang artinya melahirkan. Mandi wiladah berarti mandi yang wajib dilakukan seorang wanita setelah melahirkan bayinya. Mandi wiladah salah satu cara mensucikan diri seorang wanita dari hadas besar atau darah yang dikeluarkannya saat melahirkan. Tata cara mandi wiladah. Mandi wiladah yang dilakukan setelah melahirkan tidak jauh berbeda tata caranya dengan mandi wajib pada umumnya. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana tata cara mandi wiladah yang dapat dipraktekkan. 1. Niat. Sebelum melaksanakan mandi wiladah, seorang wanita harus berniat dalam hati dan melafalkan niat yang telah dijelaskan sebelumnya. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil wiladatil lillahi ta'ala. Yang kedua, membaca basmalah. Setelah berniat dalam hati, maka selanjutnya seseorang yang akan mandi wiladah harus membaca basmalah terlebih dahulu. Yang ketiga, mencuci telapak tangan. Hal pertama yang dilakukan pada saat mandi wiladah adalah membasuh kedua telapak tangan dengan air sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang keempat, membasuh kemaluan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, selanjutnya bagian tubuh yang harus dibasuh adalah kemaluan. Bersihkan kemaluan tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tentunya dengan air bersih. Jika perlu dapat menggunakan sabun atau wewangian untuk memastikan kebersihan organ kemaluan wanita yang merupakan jalan lahir bayi. Setelah membasuh dan membersihkan organ kemaluan, bersihkan dan basuh tangan kiri yang tadi digunakan untuk membersihkan kemaluan. Yang kelima, berwudu. Tahap selanjutnya setelah membersihkan tangan dan kemaluan adalah berwudu. Ambillah air wudu seperti biasa untuk mensucikan tubuh sebagaimana seperti sebelum melaksanakan mandi wajib pada umumnya. Yang keenam, menyiram kepala. Setelah berwudu, siram kepala dengan air sebanyak 3 kali dengan air sebanyak kepalan telapak tangan. Lakukan penyiraman kepala dengan dimulai dari bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Saat mandi wiladah, seorang wanita boleh mengikat rambutnya asal kepalanya tersiram dengan air. Berbeda dengan mandi wajib setelah menstruasi yang harus dilakukan dengan rambut yang terurai dan tidak terikat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Yang ketujuh, meratakan air ke seluruh tubuh. Setelah menyiram kepala, maka selanjutnya siram seluruh anggota tubuh dan bersihkan dengan sabun jika perlu. Jangan lupa untuk membersihkan daerah-daerah lipatan tubuh seperti ketiak, lutut, tumit, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedelapan, membasuh kaki. Tahap terakhir selanjutnya seluruh anggota badan setelah selesai dibersihkan adalah membasuh kedua kaki dengan air. Basuh dan bersihkan kaki dengan baik dan pastikan seluruh tubuh baik tangan dan kaki telah bersih seluruhnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.